Sampurasun Honda GL100 CDI ini punyanya Kang Abud dari Pangalengan. Datang ke sini katanya pengen upgrade spek Mega Pro. Tentunya selain upgrade ada beberapa masalah di mesinnya, jadi kita ngerjain mesin aja. Kalau body kita libur dulu ya. Ini sudah saya tes. Keluhan yang pertama yang terasa adalah koplingnya itu gredeg awalan pertama, kemudian gejala slipnya juga ada, kemudian yang kedua mesinnya ngebul sedikit, yang ketiga karburatornya ngaco, yang keempat ada suara berisik di bagian kopling ya. Untuk bagian head sih masih relatif halus lah. Untuk mesinnya sendiri kelihatannya masih original, nanti kita lihat ya. Dan untuk tenaganya ini benar-benar ngeden ya, kayak nahan beol gitu. Jadi semakin digas itu motor bukannya semakin maju, malah diam di tempat. Ini lari lawan Supra aja kalah nih. Kita coba nyalakan dulu. Untuk kompresi nggak padat-padat banget. Ini berisik. Untuk head lumayan halus. Ini ngaco nih. Nah, itu suara mesinnya. Yang paling kedenger itu suara berisik dari kopling ya. Kemudian karbo juga sudah saya bilang ngaco, terus ngebul juga. Nah, untuk suara knalpot ini juga bukan suara GL ya. Ini kayak suara FU malah suara knalpotnya. Ini kemungkinan knalpotnya lokal. Harus dicek lagi sih. Kemudian untuk kopling juga keras nih. Bisa jadi dari kabel. Kemudian gas juga ini nyangkut-nyangkut, telat baliknya juga. Oke, langsung aja kita bongkar. Untuk kondisi mesin secara lebih dekat seperti ini kondisinya. Di sini ada rembes. Ini juga basah oli, kemudian mur head juga sisirangan ya. Nggak sama semua, ini dua sama, ini beda. Ini yang orinya cuma satu. Ini kalaupun ori ini punya Yamaha kemungkinan. Untuk ini sama semua. Dan untuk portingan ini kayak bool ayam ya, nggak rata kayak jalan provinsi. Ini basah, ini juga basah, di sini juga basah. Dan di blok magnet juga basah. Dan coba lihat, ini polsternya sudah pakai Yamaha. Blok goblok ini nggak ditahan, oli juga keluar dari situ. Ini ada karat sedikit. Untuk bagian sini, bagian gear cukup kering. Ini kemungkinan dari oli rantai ya. Ini ada speleng bagus. Bagian belakang kering. Oke, mesin sudah dibongkar. Kita mulai dulu dari bagian boring, blok piston dan head ya. Seperti ini kondisinya, kotor ya.
ternyata ini sudah menggunakan bearing, harusnya kan masih Bosch. Bearingnya menggunakan yang tipis 16003 dan kondisi noken asnya sudah seperti ini, sudah korodok ya. Untuk pelatuk juga ori, dan ternyata ini sudah di bore up menjadi 125 cc menggunakan piston Honda GL-Max Neotech, dan kondisi pistonnya bagus, bersih, atau mungkin ini belum terlalu lama naik ya. Nah, ini untuk boring bagian tengah basah, dan kemungkinan ini rembesnya dari packing ya. Nah, ini sudah hal umum untuk packing asbes seperti ini. Untuk liner blok pistonnya sudah tipis, setipis silet, ini tajam. Dan ini nanti akan dipakai kembali, jadi tidak akan menggunakan boring Mega Pro atau Neotech, jadi akan menggunakan bawaan originalnya seperti ini. Ini sudah aus. Untuk headnya seperti ini, kondisinya ya kotor karena headnya tidak akan dipakai kembali. Beralih ke bagian kopling juga sama kotor. Untuk magnet, sekalian magnet ya, untuk magnet spoolnya untungnya masih ori, kondisinya kotor bagian dalamnya. Spool maksudnya, untuk magnetnya untungnya masih ori, kondisinya seperti ini, kotor juga sama. Untuk kopling tidak terlalu banyak oblak ya sebetulnya, mungkin bisa jadi dari stang piston ya. Untuk baut topi Meksiko juga masih ori, kondisinya sama, kotor juga. Per kopling sudah Tiger atau Mega Pro, sama saja. Untuk kesenterannya cukup senter kiri kanan kalau dilihat secara mata telanjang. Nah, pertanyaannya kalau pakai mata yang pakai baju gimana ya? Ini juga bisa geser kiri kanan. Sekarang bagian tengah crankcase seperti ini, kondisinya sangat kotor. Tapi walaupun kotor, ini bagian tengah crankcase ini masih segel pabrik, masih belum pernah dibongkar karena ini masih ada bekas milling dari pabrikan. Kemudian stang piston juga ori. Jadi untuk ring-ring sudah pasti masih bawaan pabrik, sudah pasti lengkap. Untuk asgir ini sudah dalam, jadi sebaiknya kita ganti. Oke, sekarang proses perakitan bagian tengah crankcase. Untuk crankcase sudah dibersihkan luar dan dalam ya, seperti yang kita lihat di video terakhir. Bagian tengah crankcase atau bagian dalam kotor, ngadilan dengan oli ya. Ini sudah bersih. Ini juga sama. Untuk bearing-bearing rasio transmisi juga ada beberapa yang diganti. 6006 ini diganti menggunakan merek DFK buatan Jerman. Untuk bearing kecil ini bearing bambu, ini masih bawaannya karena masih bagus. Ini diganti dua-duanya, 6204 mereknya Koyo, 6202 mereknya NTN buatan Jepang.
Kemudian untuk kruk as stang juga diganti ya, karena bawaannya sudah jelek. Ini menggunakan merek Daiso 440. Untuk bearing kruk as sudah saya cek, ini masih bagus ya, jadi saya tidak ganti. Ini masih bawaannya. Kemudian untuk gigi kruk as juga ini masih bagus, tidak ada yang rompal, tidak ada yang penyon. Ini masih sangat bagus, jadi masih pakai bawaannya. Kalau bisa dibilang sih ini sebetulnya mesin cukup terawat ya, walaupun memang kemungkinan jarang ganti oli atau mungkin telat ganti oli ya. Untuk gigi transmisi juga sudah dibersihkan satu persatu dari kotoran sampai ke dalam-dalamnya. Ini karena kalau tidak dibersihkan, kalau kita pakai oli yang bagus ya, ini kotoran-kotorannya bisa rontok, kemudian menyumbat saluran oli. Jadi sebaiknya, kalau khususnya untuk rasio transmisi kan jarang dicek ya untuk bagian dalam. Ini dibersihkan satu persatu sampai benar-benar bersih ya. Kemudian untuk as gear juga tidak jadi diganti karena masih sangat bagus untuk permukaan sealnya. Karena mungkin yang seperti saya bilang sebelumnya mungkin kotor ya, jadi kurang kelihatan. Tapi ternyata setelah dicek lebih lanjut, diukur, ini masih sangat bagus. Kemudian ini juga sama. Ini sudah dipoles ya, tuh sudah bersih sampai dalam. Ini juga sama. Untuk switch netral juga masih bawaannya masih cukup bagus, belum ada yang patah. Kemudian untuk baut crankcase juga masih bawaannya masih bagus semua. Ini sudah dipoles ya menggunakan sikat kawat semuanya satu persatu. Kemudian untuk yang diganti lagi adalah ini perselahan ya. Perselahan diganti menggunakan merek Federal. Kemudian untuk Boss Block menggunakan merek VR, original VR. Oleh Bang Apis dan keluarganya nanti kirim ke sini, dan jangan lupa clipper. Sekarang lanjut ke bagian kopling. Untuk primer sekunder bawaannya tidak akan dipakai lagi ya. Ini bawaannya saya belikan primer sekunder copotan Mega Pro 2170, jadi supaya nafasnya panjang. Dan ini karet koplingnya juga sudah diganti, dan ininya masih bawaan, masih sangat bagus ya. Ini ori FCC. Kemudian untuk kampas kopling juga diganti, plat gesek juga diganti. Ini karena sudah tipis ya, sudah habis. Ini sebetulnya untuk kampas kopling masih terlihat cukup baru ya, tapi bisa dilihat di bagian kampas ada gram besi atau aluminium ya, atau partikel-partikel besi. Itu nempel langsung ke bahan kampasnya, dan itu semuanya. Ini saya gak tahu kenapa. Ini kalau dipasang, ini bisa ngehabisin kaki 4 dan lawannya ya. Jadi ini saya ganti. Nah, ini partikel-partikel besi nempel semuanya, dan sudah diganti. Dan untuk kapas koplingnya saya pakai merek W Standard. Ini katanya bagus di kalangan motor trail, katanya tahan panas. Jadi saya coba. Untuk kaki 4 dan lawannya masih bawaannya karena masih sangat bagus ya, belum habis, masih sangat tebal. Jadi saya pakai kembali, termasuk dengan per kopling, karena per koplingnya ternyata sudah pakai Tiger atau Mega Pro. Kemudian untuk bak kopling bagian dalam juga sudah dibersihkan. Untuk seal tarikan kopling, as engkol, kemudian seal RPM juga diganti semuanya dengan yang baru, original. Kemudian mur kruk as dan mur kopling diganti menggunakan merek VR original. Kemudian untuk pompa oli juga diganti menggunakan VR. Dan untuk pompa oli VR ini tidak PNP ya,
kalau yang masih pakai RPM, jadi harus ada dimodif, dan ini sudah saya modif jadi bisa langsung dipakai. Untuk baut-baut masih bawaannya karena masih sangat bagus. Bagian kopling sudah terpasang, ini tinggal pasang tutup kopling ya, bak kopling. Kita beralih ke magnet. Untuk magnet ini sudah saya bersihkan, sudah saya poles biar sekalian bersih. Rantai timing diganti menggunakan merek FSCM ukuran 98 karena bawaannya sudah mulur ya. Kemudian untuk pulser ini karena bawaannya dilem besi seperti ini dan KW ya. Ini saya ganti menggunakan pulser ori copotan Yamaha dan sudah pakai stopper ya, itu yang warna merah. Jadi nggak pakai lem-lem waduk seperti bawaannya. Spool juga sudah dibersihkan semua. Kita priwetnya di Kawah Putih. Kantornya itu di Kelapa Gading. Sekarang lanjut ke bagian head. Untuk head saya belikan head Mega Pro Primus mulus ya. Ini headnya saya dapat dari mesin segelan bawaan pabrik, jadi belum pernah dibuka. Seperti ini kondisinya, mulus ya, semua masih original. Bos klep INX masih bagus, klepnya juga masih original. Untuk bos klep karetnya saja yang diganti ya karena sudah keras. Untuk lubang intake dan exhaust sudah dibersihkan juga. Ini noken asnya juga masih sangat bagus ya, mulus. Hanya bearing yang ujungnya saja diganti menggunakan merek Nachi Japan C3. Gigi noken as masih bawaan original karena masih sangat bagus. Pelatuknya juga masih sangat bagus ya, INX, bahkan as pelatuk juga masih sangat bagus. Ini minusnya cuman bagian luarnya aja kusam ya, buladik seperti ini, tapi yang penting dalamnya. Ini sudah dibersihkan, tetap aja buladik seperti ini, tapi nggak apa-apa, yang penting dalamannya bersih. Kemudian untuk blok piston, ownernya minta pakai blok piston ori bawaan, jadi hanya di verbos. Ini sudah di verbos ukuran Mega Pro ya. Ukuran luarnya 69. Kemudian untuk pistonnya, piston saya belikan piston kit TKRJ Mega Pro Jepang OS 25 karena yang OS 0 nya habis. Ini original buatan Jepang ya. Kemudian yang lainnya adalah untuk packing top set saya belikan NPP seperti ini. Tapi untuk packing blok piston bawah tetap saya belikan yang original KCN Tiger. Karena kelebihannya dia sudah ada karet ya di bagian sisi rantai timing. Kemudian di sini ada mur blockhead yang 4 original. Kemudian pin dowel atau bos block original VR. Kemudian apalagi di sini ada baut tutup noken as, ini juga original. Kita itu jalan perkiraan bulan Agustus tahun 2022 tanggal 18-an, pokoknya habis 17 Agustus kita jalan kalian Merdeka Ride kan. Kita jalan, kita start itu dari Bintaro, dari rumahku sendiri. Oke, sebelum mesin kita nyalakan, ada beberapa update terkait mesin, khususnya atau salah satunya adalah primer sekunder. Untuk primer sekunder tidak jadi pakai Mega Pro ya, dengan ukuran 2170. Nah ini kenapa tidak jadi dipakai, karena ternyata berisik.
Padahal kelihatannya ini mulus, namanya juga beli online ya, untung-untungan. Ini saya sudah pasang juga di dua mesin yang berbeda. Siapa tahu bukan ini masalahnya yang menyebabkan berisik, ternyata sama aja ya. Primernya juga saya gonta-ganti, sama aja berisik. Dan akhirnya saya coba pasangkan primer sekunder bawaannya GL100 ya, 1873. Ternyata sama juga berisik. Ini juga saya sudah tes di dua mesin yang berbeda, sama berisik. Dan akhirnya saya carikan primer sekunder GL atau CB yang mulus ya, dan akhirnya aman. Nanti kita dengar suaranya. Ini ngehe juga nih, padahal kelihatan mulus ya. Tapi percuma juga kalau mulus kalau di mesin berisik, jadi ini tidak jadi dipakai. Kemudian update selanjutnya adalah karburator. Karburator saya belikan karburator Mega Pro mereknya NPP. Ini baru, intake-nya VR. Kemudian untuk kabel kopling dan kabel gas ini saya ganti dua-duanya karena bawaannya ternyata kering dalamannya, terus karatan, kemudian seret. Dan ini sudah enteng ya, sudah enteng. Dan ini juga sama. Kemudian sebagai gantinya, karena sekarang pakai primer sekunder GL Pro atau Mega Pro ya 2170, pistonnya juga sudah Mega Pro. Kalau pakai gear standarnya itu kemungkinan akan napasnya pendek-pendek, jadi sebagai gantinya saya ganti gear bawaannya yang asalnya ukuran 40 menjadi 36 ya, supaya napasnya panjang. Ini kita simpan dulu. Ini karena bikin susah nih. Untuk kompresi padat ya sekarang. Untuk suara knalpot agak kurang enak ya, ternyata setelah dicek knalpotnya itu enteng banget. Suaranya juga tidak ada ciri khas GL-nya, tapi itu urusan yang punya motor lah ya. Dan untuk suara mesin bisa didengar sendiri. Ya mungkin segini dulu video dari saya tentang upgrade mesin GL100 jadi Mega Pro ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.